PKS dibuat sebagai dasar bagi kita semua untuk penerbitan sertifikat elektronik dalam melakukan transaksi elektronik untuk hubungan komunikasi pemerintahan yang lebih baik ke depan, yang berkualitas dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, momen ini menjadi sangat penting karena kita akan membuka bersama tentang konten apa yang kita perjanjikan sebagai bagian dari perjanjian kerjasama kita. Untuk itu, sebagai laporan bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah melakukan registrasi dan sudah diselesaikan draft final PKS-nya, ada 15 kabupaten dari 17 kabupaten. Kota Kupang kami akan upayakan, dan Kabupaten Ngada yang belum terkonfirmasi sampai saat ini. Saat ini di depan kita ada Bapak Jonathan sendiri. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Kita akan bersama-sama melihat apa yang kita percakapkan terkait dengan perjanjian kerjasama hari ini. Ada pembekalan sedikit, namun saya akan mencoba mengurai secara umum bahwa antara pemerintah kabupaten dengan PSRE dalam melakukan kerjasama ini difasilitasi lewat rakor ini. Mudah-mudahan bisa selesai dan besok sore ending dari semuanya akan ada tanda tangan bersama untuk terselesaikannya proses sertifikasi elektronik untuk TTE dapat digunakan oleh masing-masing kabupaten kota di 15 kabupaten kota, 16 termasuk Kota Kupang yang lisensi akan berakhir Agustus nanti. Demikian yang dapat saya sampaikan awal, dan selanjutnya karena sudah waktu, saya persilakan Bapak Jonathan untuk menyampaikan hal-hal yang akan disampaikan terkait dengan perjanjian kerjasama ini. Pada prinsipnya kami sudah melihat tadi kontennya, dan 15 kabupaten kota secara substansi telah menyetujuinya dan barangkali sudah siap untuk tanda tangan PKS besok, sehingga tidak lagi terjadi tanya jawab yang panjang mungkin, tapi pembekalan dari Bapak mungkin melengkapi apa yang sudah mereka pahami tentang PKS itu. Waktu dan kesempatan. Terima kasih Pak Kabid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Kadis Kominfo, Pak Kadis Kominfo dari Kabupaten Kota, Lingkup NTT, Kabid, Jabat Hubungan Dinas Kominfo baik provinsi maupun kota kabupaten. Sungguh kehormatan bagi kami untuk bisa hadir di tempat ini. Tentunya ini juga rangkaian yang tidak bisa kita tunda-tunda Bapak Ibu sekalian, mengingat memang proses transformasi digital itu tidak hanya terjadi di pusat tapi di daerah, dan percepatan-percepatan itu yang memang menjadi komitmen kita untuk mendukung amanat Presiden terkait new ways of working Bapak Ibu sekalian. Jadi cara baru untuk bekerja. Saya pikir nanti ke depannya tren-tren pemanfaatan TIK itu akan semakin masif, walaupun sampai dengan saat ini mungkin kalau dilihat dinas yang paling banyak memanfaatkan tanda tangan elektronik itu lebih banyak dinas Dukcapil ya Bapak Ibu, karena menyelenggarakan layanan kependudukan, dan 11 dari 13 layanan ini sudah menggunakan tanda tangan elektronik yang difasilitasi oleh BSRI BSSN. Dari kami sendiri melihat memang Bapak Ibu sekalian adalah mitra kami dalam menyelenggarakan transformasi digital, khususnya proses bisnis yang berkaitan dengan kebutuhan dari kabupaten, kota maupun provinsi Bapak Ibu sekalian. Jadi kami tidak bisa memetakan proses bisnisnya di pusat, itu menjadi kendalinya Bapak Ibu sekalian di Dinas Kominfo untuk memperluas cakupan layanan tanda tangan elektronik dan pemanfaatan sertifikat elektronik. Karena itu kesempatan yang baik ini, puji Tuhan kita bisa semua hadir, dan saya pikir nanti kalau ada tambahan dari Kota Kupang atau satu lagi kabupaten yang bisa bergabung, saya pikir ini melengkapi seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi NTT. Harapan kami justru melihat potensi-potensi yang ada di NTT itu semakin bisa lebih kita fokuskan dengan konsep yang sama Bapak Ibu. Kalau kita sudah melihat sinergitas antara provinsi, kabupaten dan kota, maka kita bisa mulai mengimplementasikan STBE yang merata Bapak Ibu di seluruh kabupaten kota. Dan kami juga mengundang Bapak Ibu sekalian, kalau memang ada
sistem-sistem informasi yang bisa diaksesi dari 500 lebih instansi pengguna layanan kami. Bapak Ibu silahkan, apakah mau main-main ke Jakarta, monggo Bapak Ibu, ataukah mau menyiapkan Zoom untuk kita sama-sama bertemu untuk membahas apa saja yang bisa kita transformasikan digital. Karena menurut Undang-Undang ITE sendiri, dokumen dan atau informasi elektronik itu sah menurut hukum Bapak Ibu, termasuk dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang menjadi penekanan kita bahwa keputusan itu bisa dilakukan dalam bentuk elektronis. Bahkan peraturan perundang-undangan di Undang-Undang 13 2022 juga sudah menyatakan Bapak Ibu bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan sampai pengundangannya Bapak Ibu bisa dilakukan secara elektronik dengan menggunakan tanda tangan elektronik. Maka kalau kita lihat strukturnya tanda tangan elektronik dan sertifikat elektronik ini sudah tidak ada batasan mana dokumen yang bisa atau yang belum bisa di elektronik. Tinggal tanya saja Bapak Ibu mau berubah atau tidak. Saya pikir mau berubah ini kan juga butuh tim Bapak Ibu, kerjasama tim baik dari provinsi, kota, kabupaten. Harapannya semua kita bekerja sebagai tim, kita bisa membangun kota, kabupaten, provinsi, NTT ini dengan lebih baik. Ya, fungsi kami adalah memberikan layanan dan membantu Bapak Ibu untuk mewujudkan transformasi digital guna pelayanan yang lebih baik dan fokus-fokus pengembangan daerah yang ada di tempat Bapak Ibu. Tentunya kami mohonkan dengan sangat tetap menjaga kerahasiaan, aspek kerahasiaan yang ada di tanda tangan elektronik. Karena biar bagaimanapun kita perlu ketahui bahwa tanggung jawab hukum terkait dokumen-dokumen yang tertanda tangan elektronik itu kembali kepada subjek yang tertera Pak. Jadi kalau nama Pak Kadis tertera di tanda tangan elektronik dan itu memiliki kaitan dengan gugat sengketa hukum Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu delegasikan PIN atau pasprisnya, maka yang kena dampak hukumnya Bapak Ibu sekalian, bukan staf, bukan ajudan, bukan sekretaris Bapak Ibu. Yang terkena dampak hukumnya Bapak Ibu sekalian. Dan proses pembuktiannya juga akan melibatkan kami nanti di pengadilan. Hanya saja itu kami harapkan layaknya kita menjaga PIN ATM meskipun kadang di-share ya sama istri, sama anak kita. Tapi kan kalau uangnya ketarik Bapak Ibu, pengadilan nggak bisa mengembalikan uangnya. Jadi hal-hal yang seperti itu saya pikir ini sudah menjadi semangat kita bersama. Tentunya kami dari Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara bersama Pak Arman dari kerjasama dari Biro Hukum dan Kerjasama BSSN, kami terus berupaya bersinergi dengan teman-teman di lingkup NTT ini untuk terus mengembangkan ekosistem transformasi digital yang ada. Jadi dari ribuan aplikasi yang sudah kami integrasikan, silakan Pak. Nanti ketok tular saja Pak. Prinsip SPB adalah berbagi pakai Pak. Jadi jangan pusing sendiri. Kami siap membantu Bapak Ibu sekalian untuk bertransformasi digital. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan Pak Kabid. Selebihnya mungkin kita izin saya hanya menyampaikan bahwa ini adalah template Bapak Ibu yang sudah digunakan di 500 lebih instansi. Saya pikir kita tidak perlu berlama-lama dengan hal-hal seperti ini. Yang kita perlukan adalah setelah ini aksi kita mau kemana. Karena saya juga punya kepercayaan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa niatan baik kita ini bisa kita wujudkan melalui sistem-sistem berikutnya. Kalau ini secara seremonial adalah tanggung jawab kita untuk mengenal kerjasama dan hak dan tanggung jawab kita masing-masing. Tapi tentunya di 500 instansi yang sudah kita kerjasamakan, selama ini belum pernah ada yang melakukan tanggung gugat Pak. Bahkan yang ada kalau saya tiap kali nambah PKS saya yang pusing Pak. Bapak-bapak sebenarnya nggak perlu pusing karena saya yang pusing. Tiap hari itu transaksi ke kami 800.000 sampai dengan 2 juta hit API Pak. Dan saya gajinya tetap Pak, nggak nambah gara-gara Bapak. Bapak mau PKS 10, mau PKS 1000, mau PKS 10.000, gaji saya tetap tidak tambah Bapak. Jadi yang perlu dikhawatirkan adalah setelah ini kita mau kemana Pak? Ini yang kita harapkan responnya. Bolanya sudah di tangan, Bapak Ibu tinggal menggunakannya. Ini adalah tools perangkat yang bisa kita gunakan untuk percepatan transformasi digital. Jadi kami harapkan template ini biarlah kita sepakati gitu kan, nggak ada tanggung gugat hukumnya Bapak Ibu. Saya juga masih tetap di BSSN, nggak bakal kabur kemana-mana. Kabur kalau udah capek mungkin ya, kalau udah capek nggak bisa melayani lagi. Tapi kami sendiri memang menjadi satu-satunya PSR tunggal pemerintah Bapak Ibu. Jadi kami nggak bisa kabur dari desakan transformasi digital maupun tuntutan Bapak Ibu untuk mendapatkan layanan tanda tangan elektronik. Tentunya ini harapan kami juga bisa mempercepat proses bisnis yang ada di tempat Bapak Ibu. Jadi tidak ada kepala daerah, tidak ada pimpinan-pimpinan daerah yang hanya karena kedinasan berada di luar kota tidak bisa melakukan fungsi untuk melakukan persetujuan
atau pembubuhan tanda tangan, nggak boleh lagi Bapak Ibu. Ini juga kami lagi didesak oleh teman-teman BKN untuk percepatan seluruh dokumen kepegawaian secara nasional, Pak. Jadi desakannya adalah nggak ada lagi teman-teman pegawai negeri ASN yang hanya karena proses kepegawaiannya dalam bentuk tanda tangan yang basah itu jadi terhambat, misalnya uang pensiunnya kah atau jaminan-jaminan lainnya terkait yang hak yang didapatkan oleh ASN. Jadi itu yang kita dorong dari pusat, harapannya kita bekerja sama dengan baik. Kita, kalau saya melihat di template udah yes saja lah. Kalau saya yes seperti Mas Anang, biasanya saya sih yes gitu kan. Jadi kalau itu kami harapkan tinggal yes saja, nanti kita tinggal lanjut di bawah kita bisa seremonial dan seperti yang disampaikan Pak Kabid, skenario yang kita sepakati tadi pagi besok bisa kita lakukan karena menghindari juga kalau ada kendala-kendala teknis di jaringan. Dan saya pikir juga nanti kedepannya kami harapkan interaksinya bisa terjalin Pak. Kalau komunikasinya apakah dikoordinasi oleh provinsi silahkan. Kalaupun mau langsung datang ke BSR, saya mengundang Pak. Nanti kalau ke BSR, kalaupun ya sebenarnya kita ada registrasinya Pak. Tapi untuk NTT kalaupun datang Bapak sebutkan nama saya samperin Pak kalau perlu Pak. Jadi saya sangat concern terkait daerah timur Pak. Itu komitmen yang kami pegang juga sampai dengan Papua Pak. Kenapa? Selama ini terkesan timur itu selalu yang menjadi terbelakang Pak. Justru kita punya siasat Pak dengan teman-teman BKN, maunya timur paling pertama Pak, dokumen kepegawaian, dokumen lain-lain segala macam kita bikin nomor 1. Biar malu Pak, ya, kalau Jakarta sama Jawa Barat belum bergerak ya timur udah bergerak kan kali-kali malu loh Pak gitu Pak. Jadi saya pikir kita harus melihat ini sebagai inisiatif kita di mana memang kita di timur ini kan kendalanya jarak dan waktu Pak. Saya pikir ini masih sangat relevan dengan tempat Bapak sekalian, tapi kan internet hampir semua Pak daerah sudah memiliki internet, ya ini puji Tuhan kita sudah punya internet di mana-mana. Tapi saya pikir nanti ini juga bisa solusi kita bersama untuk mempercepat proses kerja dan proses bisnis yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salve. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Selesai. Baik, terima kasih Bapak Yonatan. Tidak mengurangi rasa hormat. Tadi ada beberapa hal yang berkembang, mungkin mohon maaf. Yang pertama ada pertanyaan tentang bagaimana menggunakan sertifikat elektronik ini, PTE, terkait dokumen-dokumen apa saja yang bisa digunakan. Ada banyak aplikasi-aplikasi berbagai pakai di daerah masing-masing yang dikembangkan oleh masing-masing kabupaten. Apakah ini bisa langsung terintegrasi TTE dengan aplikasi tersebut? Kemudian menyangkut perluasan penggunaan TTE, saat ini kebijakannya masih pejabat-pejabat eselon 2, bupati, sekda. Apakah pejabat-pejabat di bawahnya atau staf sampai ke staf, ini soal besar karena terkait dengan TTE yang kita masih evaluasi di tahap eselon 2 dulu. Itu barangkali beberapa hal yang mereka tanyakan. Mungkin ada pencerahan dari Bapak Yonatan terkait dengan. Terima kasih. Ya Bapak. Kalau untuk yang pertanyaan pertama, saya pikir ini terkait dokumen apa saja di Undang-Undang ITE pasal 5 menyebutkan bahwa semua dokumen atau informasi elektronik itu dinyatakan sebagai alat bukti hukum yang sah, dengan catatan di pasal 5 ayat yang poin B-nya dia menyebutkan ada yang dikecualikan. Tapi mengingat kita bentuk perundang-undangan itu tidak bisa tidak berlaku surut Bapak Ibu, maka kita merefer kepada bentuk peraturan perundang-undangan yang terbaru, di mana yang paling baru terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kalau kita itu di daerah itu biasanya kan yang kita baca itu dokumen-dokumen berbentuk keputusan Pak. Sebagai pejabat daerah biasanya bentuk-bentuk keputusan, perizinan kah atau bentuk-bentuk lainnya yang menyatakan posisi, peran, dan fungsi dari suatu buah sistem pemerintahan. Nah dari kami sendiri melihat berarti sebenarnya di Undang-Undang Cipta Kerja keputusan elektronik itu sudah sangat kuat Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa dengan tanda tangan elektronik bisa semua lini Pak. Mulai dari yang berbentuk, bahkan di Undang-Undang 13 kan di 2022 sudah disebutkan Pak bahwa keputusan peraturan daerah itu bisa berbentuk elektronik. Peraturan-peraturan itu bisa berbentuk elektronik. Jadi semua dokumen-dokumen yang basah itu bisa kita jadikan elektronik, kemudian kita tanda tangan secara elektronik menjadi satu buah keputusan, menjadi sebuah pengakuan, persetujuan
yang biasanya kita bubuhkan secara basah, jadi kita alihkan jadi elektronik. Hanya saja yang perlu menjadi pertimbangan Bapak Ibu sekalian, memang ini dari ada aspek audit Bapak Ibu. Kalau ada peraturan yang mengikat terkait satu buah dokumen harus bentuk basah, maka itu harus diratifikasi dulu Bapak Ibu. Semisal di tempat Bapak Ibu bahwa dokumen persetujuan atas izin ABCD itu harus berbentuk basah. Ada peraturan daerahnya Bapak Ibu, apakah perwali ataukah perbu ataukah pergub gitu yang menyatakan bentuk-bentuk dokumen basah, maka itu perlu kita ubah dulu Bapak Ibu supaya mengenali atau diupdate sesuai dengan peraturan pengganti undang-undang nomor sekian terkait Cipta Kerja dan keputusan elektronis, maka ini bisa dalam bentuk elektronis. Nah, harus bisa mengakomodir begitu Bapak Ibu. Karena statusnya kalau dia masih mewajibkan bentuk basah, maka itu nggak bisa serta-merta dijadikan elektronik proses bisnisnya. Jadi kami sarankan coba diinventaris di tempat Bapak Ibu sekalian di kabupaten, kota atau provinsi, adakah peraturan-peraturan yang mengikat satu buah dokumen harus berbentuk basah atau cetakan atau tulis. Tapi kalau nggak ada Bapak Ibu, secara serta-merta itu bisa mengacu pada Undang-Undang TE, BPPSTE, SPBE 95/2018 maupun sampai dengan Undang-Undang terkait Cipta Kerja. Demikian juga dengan Undang-Undang 13 tahun 2022. Jadi hal-hal seperti itu nanti tinggal diinventaris masing-masing Bapak Ibu, karena kami juga belum tahu di tempat Bapak Ibu apakah ada peraturan-peraturan yang mengikat kepada pembentukan sebuah dokumen. Nah, kaitannya dengan apakah hanya dibatasi kepada pejabat-pejabat, ya sampai dengan saat ini kalau kami sendiri melihat kembali kepada proses bisnis yang diharapkan. Contoh kita kerjasama dengan BKN, yang kita berikan fasilitas tanda tangan elektronik itu adalah kepada PPK atau PYB yang memang berwenang dan melakukan verifikasi, bahkan melakukan persetujuan terhadap dokumen-dokumen kepegawaian secara elektronik, karena memang mereka yang berwenang dan berkewajiban Bapak Ibu. Maka daripada itu kita tidak memperluas prosesnya kepada semua, apakah kepala biro SDM-nya, apakah kepala dinas badan SDM-nya atau lainnya Bapak Ibu yang berkaitan dengan SDM. Tapi kalau Bapak Ibu di Dinas Kominfo beserta OPD-OPD lainnya merasa ada kebutuhan untuk difasilitasi tanda tangan elektronik sampai level staff, kami siap Bapak Ibu fasilitasi. Dari kami prinsipnya selama menjaga keamanan dari proses tanda tangan elektronik, maka berapapun banyak kami fasilitasi Bapak Ibu. Sebagai gambaran, Kementerian Keuangan itu 80.000 pegawainya menggunakan tanda tangan elektronik Bapak Ibu. Jadi nggak ada batasan dari kami, dan tentunya kami sendiri mengikuti audit dan sertifikasi Bapak Ibu baik dari nasional maupun internasional. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ragukan kalau memang dibutuhkan, kalau ada masalah tetap bisa menghubungi kami Bapak Ibu. Kalau masalah tanda tangan elektronik, kita sudah mulai mengembangkan piket. Nah, ini yang 7x24 jam dan dalam waktu dekat kita sediakan contact center. Jadi Bapak Ibu kalau ada masalah tanda tangan elektronik bisa menghubungi setiap waktu. Tapi dari kami sendiri berharap Bapak Ibu kembali memetakan proses bisnis. Apakah memang seluruh pejabat wajib? Apakah seluruh staf wajib? Mana proses bisnis yang dipilih? Kami sendiri tidak membatasi Bapak Ibu. Bahkan kami sendiri tidak membatasi jumlah tanda tangan elektronik yang digunakan. Jadi kayak KTP, Dukcapil itu menerbitkan KTP tapi nggak pernah punya batasan Bapak Ibu. KTP yang mau dipakai buat berapa kali selfie gitu Bapak Ibu untuk pinjaman online, atau berapa kali dipakai KTP buat bikin akun bank, nggak pernah dibatasi Bapak Ibu. Itu kita kembalikan kepada Bapak Ibu sekalian, kebutuhannya seperti apa, berapa orang yang perlu kita terbitkan sertifikat elektronik, dan berapa banyak Bapak Ibu melakukan tanda tangan elektronik, itu tidak pernah kita batasi. Kembali kepada proses bisnis. Ya, harapan kami karena ini akan berkaitan dengan timeline yang sempit Bapak Ibu, kalau bisa ditargetkan ke sistem-sistem yang interaksinya cepat Bapak Ibu, atau interaksinya yang akan berpengaruh pada proses bisnis yang selama ini sangat erat hubungannya dengan persetujuan. Misalnya adakah sistem perizinan atau apa yang memang belum menggunakan, atau sistem-sistem lainnya yang berkaitan dengan pendistribusian informasi, apakah e-office-nya kan, naskah dinasnya. Kalau e-office kan otomatis Bapak Ibu dapat dari Sri Kandi. Kalau dari kami sudah pakai Sri Kandi, otomatis dapat tanda tangan elektronik dari kita. Tapi nanti apakah di staf bisa dikembangkan lagi, yaitu kembali proses bisnis yang Bapak Ibu pilih di kabupaten, kota, provinsi masing-masing.
Dari kami sendiri membuka ruang selebar-lebarnya Pak Kabit. Itu mungkin dari kami Pak Kabit. Baik, terima kasih. Walaupun sudah hampir sempurna, sudah selesai penjelasan dari Pak Kepala BSW, Pak Jonathan. Saya masih membuka ruang untuk Bapak Ibu Kadiskominfo Kabupaten untuk bisa mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan ke beliau. Saya persilakan. Saya tambahkan sedikit ya Pak. Tadi kurang sempurna karena lupa sistemnya Pak. Tadi Pak Kabit nggak mencolek saya. Sistem Pak, jumlah sistem yang bisa berinteraksi dengan kita tidak terbatas Pak. Bapak punya 10 sistem, punya 11 sistem, 100 sistem sama Pak. Nanti kita tinggal link di API-nya Pak. Jadi nggak jadi masalah. Jumlah sistem, jumlah sertifikat elektronik, jumlah tanda tangan elektronik dan dokumen elektronik yang Bapak mau produksi setiap harinya tidak menjadi masalah untuk kami. Bahkan dari kami sendiri punya tanggung jawab di tahun ini 6 juta tanda tangan elektronik Pak per hari dari teman-teman Direktorat Jenderal Perpajakan Pak. 6 juta tanda tangan elektronik ya Pak, bukan tambah gaji saya per hari 6 juta Pak. Jadi gajinya nggak nambah tapi layanannya harus nambah, ya itu Pak. Artinya kita semangatnya di pusat ini lagi tinggi-tingginya Pak. Harapannya teman-teman daerah juga dapat ikut gelombangnya Pak. Sayang transformasi digital ini kalau tidak kita manfaatkan. Siapa? Baik, terima kasih Bapak. Mungkin ada yang mau disampaikan? Baik, Bapak dari siapa? Saya suaranya sama Pak, dari Sumatera Utara jadi masih beda. Terima kasih atas kesempatan. Yang pertama yang saya mau sampaikan terima kasih kepada Pak Jonathan yang sudah memberikan kami pembekalan kaitan dengan persiapan kami untuk tanda tangan elektronik ini. Banyak hal yang sudah disampaikan, itu kami khususnya dari Manggarai mengucapkan terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Heri Jelamu, saya Kadis Kominfo Manggarai. Yang pertama yang saya mau sampaikan, tadi dijelaskan bahwa hampir semua tanda tangan itu bisa secara elektronik. Tidak melihat level jabatan, bisa juga sampai pada kelurahan. Nah tentunya ini tugas kami untuk memverifikasi lagi apakah untuk sementara dalam waktu dekat ini apa semua pejabat bisa memakai tanda tangan elektronik apa tidak, kami yang menentukan. Dan untuk itu kami terima kasih. Yang kedua yang saya informasikan, ini kaitan dan penandatangan produk hukum ya. Produk hukum perda misalnya. Apakah itu serta-merta juga bisa dites? Memang sudah dijelaskan tadi bahwa itu juga bisa ditandatangani elektronik itu. Yang selama ini kita lihat soal regulasi tentang pembatasan penandatangan secara elektronik itu mungkin belum ada. Saya juga belum baca di Undang-Undang Cipta Kerja itu batasan-batasannya, termasuk penandatanganan khususnya teman-teman yang karena spesifik kerjanya, BPK misalnya, apakah mereka juga nanti bisa terlibat di dalamnya supaya kita nanti bisa verifikasi secara detail. Sehingga oleh karena itu mungkin karena keterbatasan kami juga belum membaca secara detail tentang undang-undang itu. Dan yang terakhir yang saya katakan bahwa di daerah untuk membatasi undang-undang penandatangan bahasa, saya rasa tidak ada. Semua rujukannya dari pusat. Jadi mungkin itu hanya informasi, mungkin ada sedikit tambahan sehingga kami bisa melihat nanti dalam pelaksanaan tugas ke depan. Terima kasih, saya kembali. Terima kasih Bapak dari Rote. Saburejo. Oke, baik, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Kominfo Saburejo. Mungkin terkait dengan penjelasan Bapak Jonathan tadi, memang sebelum Bapak berdua tiba, kita sudah membangun diskusi pendek terkait dengan agenda kita sore hari ini. Memang kami juga berpikir kalau lingkup PKS yang akan kita tanda tangani besok itu masih terbatas di tataran pimpinan pucuk ya. Dan memang kami punya konsep
andaikan TTI ini dia dikembangkan sampai ke kebutuhan yang lebih luas lagi. Tadi sudah terjawab bahwa BSSN siap memfasilitasi. Mungkin itu nanti menjadi agenda kami karena itu juga satu rencana kegiatan pasca kita pertemuan. Yang kedua terkait dengan pejabat yang membubuhi TTE. Katakan di Sabu itu Pak Sekda, spesimen TTE-nya sudah ada untuk di Spenduk ya, untuk TTE-nya. Kemudian di BKD-PP juga spesimen Sekda juga sudah dipakai. Apakah satu nama untuk 3 spesimen itu tidak mempengaruhi apa dengan PKS ini dengan sendirinya itu tidak perlu dilakukan penyesuaian karena lingkupnya kan masing-masing. Seperti itu. Terkait dengan kerjasama, apakah ketika kita mau kembangkan lingkup PKS yang kita tanda tangan ini menjadi pintu atau kita perlu siapkan dokumen lagi Pak? Karena ini terus terang kemarin kita membangun komunikasi dengan BSSN kita kesulitan juga, kita telepon mengalami kesulitan sampai akhirnya kita berangkat ke Jakarta. Kita berusaha untuk bertemu langsung dan kita mempersiapkan mungkin terkait dengan tim verifikasi. Kita melihat bahwa ini ada satu mata rantai kerjasama karena pimpinan dia tinggal tanda tangan itu masuk dalam naskah. Konsekuensi itu kan tentu kalau tim verifikasi atau verifikator tidak melakukan fungsi dengan baik, maka di depan sana ada sebuah liang besar yang menunggu kita. Karena memang pejabat kalau sudah dengan kemudahan sistem ini kan tentu dia melihat bahwa prosesnya tidak dalam kondisi cepat, ya kita langsung berarti resiko itu sudah pindah ke kita karena kita membubuhi tanda tangan itu. Nah ini apakah verifikasi yang dilakukan oleh beberapa nama terbatas ini kita bisa kembangkan lagi, kita tambahkan lagi karena lingkup itu kan hanya dicantumkan dalam rekomendasi itu 2 orang Pak. Sedangkan lingkup tugas, jenis naskah, jenis dokumen itu kan banyak. Apakah kita bisa siapkan lebih sesuai dengan jalur tata naskah sehingga proses itu juga di tingkat pimpinan TTI ini menjadi sebuah jaminan karena tim verifikasi sangat-sangat solid. Kalau kita hanya pasang 2 mempersiapkan 2, saya yakin bahwa yang besar juga tetap tunggu kita Pak. Jadi memang ada kemudahan, tapi kita perlu mewaspadai ini. Ketika kita tanda tangan kita sah, maka dokumen itu menjadi pertanggungjawaban. Jadi saya hanya menyampaikan apakah tim verifikasi ini kita bisa fleksibel yang dipersiapkan 2, tapi mungkin kebutuhan di daerah kita sesuaikan untuk mengamankan urusan. Mungkin itu saja yang mau disampaikan. Selanjutnya mungkin pasca kegiatan ini kita juga punya agenda untuk koordinasi konsultasi ke BSSN, BSRE. Tadi Pak Yonatan sudah menjanjikan, sebentar saya ambil kontak, kita boarding saya langsung kontak Pak. Karena saya yakin tiba di markas kita komunikasi pasti lancar. Ini menjadi agenda karena memang sejak 2019 saya di Kominfo, saya kesulitan untuk berkomunikasi ke BSSN. Jadi mungkin kita sudah tatap muka face to face. Setelah pertemuan ini ada harapan-harapan ke depan yang bisa kita wujudkan. Apalagi tadi janji Pak Yonatan untuk kita di wilayah Indonesia Timur itu juga bisa ambil peran di urutan-urutan yang paling atas. Mungkin itu, terima kasih. Saya kembalikan. Pak, nggak usah pakai mic, nggak apa-apa ya Pak? Ada nggak ya? Jelas. Pak, dari kami sendiri Pak,
kita menjadikan dokumen elektronik, tapi nanti akan berdampak kepada pengguna layanan kita Pak. Sebagai contoh, mungkin Bapak Ibu kenal ya, kalau kartu keluarga sekarang udah nggak perlu cetak lagi biru Pak, nggak perlu cetakan biru, teman-teman Dukcapil nggak pernah mencetak lagi. Jadi yang dilakukan oleh teman-teman dari Dukcapil di pusat adalah memberikan sosialisasi terkait bahwa kartu keluarga itu sudah bentuk elektronis, jadi tidak perlu dicetak. Kalaupun mau dicetak, tidak perlu membukukan tanda tangan, karena secara teknis data-data itu sudah tercatat di sistemnya Dukcapil. Jadi yang diperlukan adalah data yang tercatat di Dukcapil supaya akses terhadap pelayanan pemerintah bisa diberikan kepada yang bersangkutan yang namanya tercantum pada kartu keluarga. Jadi bukan konsep zaman dulu Pak. Kalau konsep zaman dulu kartu keluarga lurahnya menyatakan bahwa ada warga atas nama ABCD di tempat sekian gitu. Dan warga pun menyatakan menerima data dari lurah gitu kan. Kalau itu kan konsep zaman dulu Pak, karena data kita belum sama dan belum terpusat di SIAP. Dengan adanya SIAP, dengan adanya PIAP gitu, semua data-data kita itu semuanya sudah terpusat Pak. Jadi datanya itu dikenali di pusat, jadi begitu akte lahir terbit sudah otomatis masuk ke KK, sudah otomatis masuk ke sistem-sistem lainnya yang berkaitan. Maka nanti kalau ada satu sehatnya dari Kemenkes, itu mulai dari itu Pak, kemarin staf ahli menyatakan mulai dari hamil Pak, trimester kesekian udah dicatat di negara Pak. Jadi siap-siap aja nanti hamil pun anak kita sudah punya NIK Pak. Nah, dari kita sendiri melihatnya ada mekanisme untuk sosialisasi yang menyatakan bahwa tidak perlu lagi dicetak atau mencetak kepada Dukcapil Bapak Ibu. Jadi kalau udah dapat dari WhatsApp kartu keluarganya, ya sudah itu dijadikan sebagai kartu keluarga yang dikenali oleh negara gitu kan. Jadi tidak perlu lagi melakukan proses pencetakan. Maka daripada itu, kalau ada proses bisnis yang Bapak Ibu mau rubah menjadi bentuk tanda tangan elektronik, paling tidak disertakan surat edaran atau surat peraturan masing-masing kepala daerah terkait pemanfaatan sertifikat elektronik di lingkup kabupaten, kota, provinsi. Jadi udah itu aja surat saktinya Pak. Jadi kalau keluar dalam bentuk tanda tangan elektronik, percayalah itu dari surat dari kabupaten, kota, provinsi Bapak. Jadi buat aja satu surat sakti terkait edaran. Seluruh layanan pemerintah kabupaten, kota, provinsi NTT sudah menggunakan tanda tangan elektronik. Jadi kalau menemukan surat dengan tanda tangan elektronik, maka sudah dapat dipercaya sebagaimana pasal 5 Undang-Undang ITE sebagai dokumen yang sah di mata hukum. Itu Bapak, bikinlah kurang lebih gambaran itu. Nanti bisa juga mengadopsi surat edaran atau peraturan-peraturan yang ada di pusat ataupun di daerah lain yang sudah bekerja sama dengan kami. Nanti template-nya kami berikan Pak Kabid terkait peraturan tersebut. Kemudian kalau menyikapi di Undang-Undang 13 2022 Bapak Ibu, itu memang sebagai perubahan terkait Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi ada yang membedakan adalah tadinya ada mekanisme yang di 2011 yang masih berlaku, ada perubahan sedikit dan menambahkan fungsi tanda tangan elektronik dan dokumen elektronik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan Pak. Jadi proses pembentukannya nantinya semua akan bisa dibentuk dalam elektronik full Pak. Jadi tiap tahapannya dibentuk secara elektronik, kemudian proses pengundangannya dilakukan secara elektronik. Ya kalau kita tahu selama ini kan peraturan perundang-undangan baik yang berlaku di daerah kan umumnya juga ada pasal Pak, di mana kalau 30 hari tidak dilakukan tanda tangan itu secara otomatis dia akan berlaku Pak. Karena bentuk proses peraturan perundang-undangan di daerah pun kan mengalami proses antara eksekutif dengan legislatif di daerah. Jadi mau tidak mau itu sudah diproses hanya tinggal persetujuan Pak. Nah proses persetujuan itu sudah diamanatkan di Undang-Undang tahun 2011. Itu 30 hari itu secara otomatis berlaku. Nah, yang membedakan di 13 2022 nantinya ada konsep bisa melakukan tanda tangan elektronik Pak. Jadi nggak perlu nunggu 30 hari, Bapak Ibu yang punya ini kepala daerah yang sudah punya tanda tangan elektronik bisa dilangsungkan dengan tanda tangan elektronik. Dan ini juga dapat memberikan kepercayaan lebih kepada masyarakat karena selama ini kita peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan baik teman-teman di daerah, kabupaten, kota, provinsi umumnya kita taruh di JDIH kita masing-masing, tapi bentuknya tidak ini Pak, tidak menggunakan tanda tangan elektronik. Jadi kalau teman-teman pers mau ubah-ubah ayat, pasal gitu kan hanya untuk meramaikan pasar, Bapak Ibu itu gampang sekali Bapak Ibu. Nah dengan adanya tanda tangan elektronik ini memberikan jaminan informasi yang didistribusikan oleh
teman-teman dari pemerintah daerah ini bisa utuh sampai dengan pengguna. Dalam hal ini masyarakat yang menjadi objek peraturan dari daerah masing-masing. Saya pikir itu yang bisa menjawab Pak Heri. Dan terkait Pak Amos, saya izin Pak, terkait spesimen ini sebenarnya visual yang ditampilkan dalam sebuah dokumen itu kami kembalikan kepada proses bisnis yang dibutuhkan Bapak Ibu sekalian. Dari kami sendiri, kami mengadopsi standarnya dari Portable Document Format atau PDF itu di ISO 32001, di mana standar ISO ini Bapak Ibu sebenarnya ada dua dikenali tanda tangan elektronik. Yang pertama visible, yang kedua non visible Bapak Ibu. Yang ada visualnya, ada gambarnya yang bisa diklik-klik, atau yang nggak ada gambarnya Bapak Ibu. Secara konsep tanda tangan elektronik ini kan diverifikasi sistem Bapak Ibu. Jadi sebenarnya nggak butuh interaksi dengan manusia Pak, secara visual gitu kan. Karena kebayang kalau misalnya penandatangan elektronik di 1000 halaman dokumen, nyari tanda tangan elektroniknya buat diklik kan jadi pertanyaan juga Bapak Ibu. Di mana ya, di halaman berapa ini tanda tangan elektroniknya, mana yang perlu saya klik. Saya pikir ini kembali kepada flavor yang diharapkan oleh teman-teman di daerah, apakah mau menggunakan visual atau non visual. Tapi secara teknis visualnya pun dikembalikan, apakah mau misalnya dari masing-masing OPD merepresentasikan logo OPD-nya masing-masing, apakah logo pemerintah daerahnya atau logo sistem. Nah ini kebalikan Pak, jadi nggak ada batasan apakah satu tanda tangan elektronik itu bisa 3 visual atau 3 spesimen. Silakan Pak, kalau memang itu bisa dikenali dan itu mempermudah proses bisnis Bapak dan bisa merepresentasikan satu sistem, ya silakan. Lebih gampang seperti apa, misalnya kalau mau berbicara ya visual-visual yang ada logo organisasinya silakan Pak. Tapi kalaupun nggak mau menggunakan visual silakan juga. Tapi kami tidak menyarankan untuk menggunakan visualisasi plus guratan tanda tangan Pak. Jangan ya Pak. Karena itu membuat ambigu. Jadi udah ada QR code, udah ada visualisasi, udah ada disebutkan di tanda tangan secara elektronik, tapi tetap ada guratannya Pak. Nanti pusing masyarakat kita Pak. Wah ini yang mana nih? Apakah yang guratannya kah? Apa tanda tangan elektroniknya? Ya kalau bisa jangan ada yang guratan Pak, kami sarankan. Tapi masalah sebanyak apa visualnya silahkan Bapak Ibu sesuaikan dengan proses bisnis. Kami sarankan tidak membuat masyarakat bingung dengan visual-visual yang ada. Kalau bisa malah satu daerah itu ya satu aja visualnya, cuman yang menyatakan bedanya adalah peran dan jabatan pada waktu tertentu Pak. Jadi jangan salah nanti kalaupun misalnya Bapak Kadis Kominfo ini sekarang bertugas sebagai Kepala Dinas Kominfo, ya kalau amit-amit promosi Pak jadi Setda gitu kan, yang berubah cuma tulisan di bawahnya Pak, Setda Pak. Tapi tanda tangan elektroniknya sama Pak aksesnya. Ya saya harapkan promosi lah Pak setelah ini tanda tangan. Jadi promosi semua Setda. Jadi saya kalau ke daerah saya kenal banyak Setda Pak. Nah, jadi spesimen tidak menjadi masalah, kembali kepada proses bisnis yang diperlukan dan dibutuhkan. Nah terkait kerjasama, ruang lingkup kerjasama yang kita lihat di dokumen tersebut Bapak Ibu melingkupi seluruh proses yang ada di daerah, melibatkan OPD sampai dengan seluruh badan-badan yang ada di daerah. Jadi kami sarankan ini menjadi pintu masuk untuk semua sistem Pak. Hanya saja kami memang bekerja sama, poin kontaknya itu Diskominfo Pak. Kenapa? Karena kami harapkan teman-teman juga memiliki kewenangan yang lebih terkait tata kelola IT Pak. Karena selama ini kalau kami kerjasama misalnya, mohon maaf Pak, misalnya ada yang terkait perizinan. Nah perizinan maunya perizinan standarnya seperti ini. Tapi kalau kenapa-napa misalnya ada masalah di keamanan jaringan, ada masalah di keamanan sistem, server segala macam, yang disarankan Diskominfo Pak. Nah ini kita hindari yang begini Bapak Ibu, karena memang secara teknis counterpartnya BSS di daerah itu ya teman-teman Diskominfo Bapak Ibu yang menangani masalah keamanan informasi kan Diskominfo. Jadi kami harapkan dengan adanya peran Bapak lebih di PKS ini sebagai yang memiliki kewenangan manajerial terkait daerah, terkait pemanfaatan tanda tangan elektronik, maka Bapak Ibu bisa menerapkan standar dan aturan terkait implementasi tanda tangan elektronik di tempat Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya kalau servernya belum di-upgrade, nggak usah dikasih Pak tanda tangan elektronik. Bapak Ibu memiliki kewenangan OPD, upgrade dulu servermu, baru kita kasih tanda tangan elektronik. Karena selama ini takutnya nanti kalau ada kebakaran kita nggak bisa datang Pak BSSN. Kan 3 jam Pak perjalanan di sini. Kalau kebakaran terjadi permasalahan itu pasti teman-teman Diskominfo yang akan hadir kepada OPD kan. Nah ini kita harapkan ini menjadi
kunci Bapak Ibu juga untuk menerapkan tata kelola di pemerintah daerah masing-masing. Jadi kewenangan Bapak Ibu besar terkait pemanfaatan TTE. Bahkan kalau memang ada yang nakal-nakal, surati kita biar kita blok sertifikat elektroniknya Pak, nanti kalau memang macam-macam. Karena memang kita harapkan ini adalah kerjasama kita sama-sama dalam membangun sistem yang terpercaya Pak. Jadi jangan sampai nanti misalnya ada OPD, nah contoh Pak dari OPD, kepala OPD lain yang misalnya kebiasaan ini kasih sekretarisnya. Kita tahu juga, kita juga sayang sama kadisnya kan. Kalau kenapa-napa dia juga yang masuk penjara tadi Pak, itu kan bahaya juga. Makanya kalau ada yang seperti itu, Bapak punya kewenangan mutlak. Ayo, jangan dilakukan lagi, kalau enggak nanti saya minta direvokasi, silakan Pak. Kami siap membantu teman-teman untuk menegakkan peraturan. Karena memang menurut PPPST, proses pembuatan tanda tangan elektronik itu harus dalam kepemilikan pengguna. Jadi nggak bisa didelegasikan Bapak Ibu. Tanggung jawab hukumnya akan pada subjek hukum yang tertera di tanda tangan elektronik. Nah, terkait verifikator Pak. Jadi proses verifikator ini adalah proses pendaftaran identitas digital atau sertifikat elektroniknya. Jadi tidak terkait dengan nantinya proses penggunaan. Jadi dia tidak digunakan untuk memverifikasi dokumen. Karena verifikasi dokumen itu kembali kepada pengguna Pak. Karena proses bisnisnya nanti akan dipetakan di pengguna. Dan di dalam tahapan-tahapan kita untuk integrasi sistem ada namanya uji kesesuaian teknis, uji kesiapan sistem. Nah itu kita lakukan untuk melihat apakah sudah sesuai dengan pola-pola yang selama ini kita kerjasamakan dengan teman-teman yang lain. Dan kita bisa beri masukan terkait masalah-masalah teknis yang mungkin hadir kalau dengan proses bisnis tertentu. Harapannya dengan itu semua proses bisnis itu sudah bisa memenuhi kaidah-kaidah peraturan perundangan yang berlaku, termasuk juga menjamin bahwa prosesnya itu kalau tidak dilakukan itu tidak akan terkena apa-apa Bapak Ibu sekalian. Yang prinsipnya kalau nggak ada kecurangan jangan khawatir Bapak Ibu, nggak akan terjadi kenapa-napa. Yang justru yang kita perlu khawatirkan adalah jangan sampai sistem kita berhasil diinjeksi Bapak Ibu. Oleh karena itu salah satu yang kita harapkan setelah ini sistem informasinya mau berinteraksi dengan kita juga bisa mulai lakukan pemeriksaan terkait security assessment. Nanti juga itu menjadi bagian layanan yang diberikan oleh teman-teman BSSN. Percayalah Pak, BSSN hadir di sini kerja keras sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Jadi begitu hadir tanda tangan elektronik, yang unit kerja lain terpaksa bekerja untuk Bapak Ibu sekalian. Ya kami memang punya semangat supaya teman-teman di Denskominfo juga bisa segera Bapak Ibu memperkaya fungsinya. Jadi jangan cuma label aja Bapak Ibu, sama ini persandian, keamanan informasi kayaknya label aja gitu kan. Sandimannya tadi saya dengar ada curhat sandiman tidak lurus. Percaya Bapak Ibu, nanti setelah ini sandimannya pusing sendiri banyak kerjaan. Itu mungkin yang saya dapat sampaikan. Dan terkait yang ini Pak, selama ini susah kontak BSSN nggak susah Pak, cuman belum ketemu aja. Kalau saya pikir juga ini kita ada beberapa terkait ini ya, terkait peraturannya Mendagri ya, Mendagri 22 terkait sinergitas ya Pak. Ya saya pikir itu salah satu aturan yang inilah. Saya pikir kita tidak perlu panjang-panjang Pak. Kalau Bapak mau menuntut apa sama kita gitu kan, mau menuntut data kita dari sama-sama dari negara Pak. Kenapa butuh investor atau apa gitu kan? Kami kan sama-sama tidak investasi ya. Kami lakukan adalah memberikan fasilitas kepada Bapak Ibu sekalian. Sama halnya seperti fasilitas dasar PKN, tanda tangan elektronik ini kalau dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik menjadi salah satu fondasinya Pak. Jadi kalau Bapak nggak punya fondasi ya besok pusing sendiri Pak. Malah kami percepatannya harapan semua sudah bisa tanda tangan elektronik. Jadi proses bisnis yang selama ini terkendala, jarak, waktu, apalagi kalau teman-teman daerah mau melakukan inovasi misalnya work from anywhere Pak. Kalau di daerah kan paling gampang Pak, work from anywhere karena rumah masih jauh-jauh Pak. Kalau di Jakarta itu work from home sama office itu dekat Bapak ya. Jadi nggak bisa sebenarnya diimplementasikan work from anywhere karena mentok-mentok di Jakarta juga. Kalau di ini kan bisa pulau mana ya Bapak Ibu sekalian. Saya pikir itu bisa diterapkan di daerah dan itu sangat tepat. Ya selama itu punya akses internet ya Pak. Nanti mohon maaf kalau nanti akses internet kami nggak bisa fasilitasi ya Bapak Ibu ya. Nanti jangan komplainnya ke BSSN gitu kan. Apalagi kuota Bapak Ibu, aduh jangan Pak.
Nanti Pak Amos datang ke ini gara-gara Pak Jo ini saya kuota ini habis terus ini. Nah, mohon maaf itu kami belum dapat fasilitas Pak. Jadi nanti itu dimintakan ke Bakti saja kalau ada fasilitas kuota tambahan. Tapi dari kami sendiri selama ada akses internet kita bisa menjalankan proses tanda elektronik. Demikian Pak. Pak tambahkan. Siapa Pak? Amos. Ini semua zaman Pak. Ya, ini semua zaman 5 jadi ini mungkin sebentar. Jadi mohon izin Pak. Siapa? Baik. Salam semua ya. Saya ajak kita semua ini ya berteduh diri, syukur alhamdulillah. Puji Tuhan. Karena komunikasi untuk kehadiran Bapak Kepala BSRE ini dalam waktu hanya 1 minggu. Harus tanda tangan di sana PKS ini dengan ribuan. Tapi untuk NTT hanya dalam waktu 1 minggu beliau datang dengan tim yang sangat luar biasa. Kita tepuk tangan dulu untuk terima kasih. Sebentar mohon berkenan, nanti ada Pak Wagub untuk saling perkenalan, tolong curhat. Yang kedua mohon izin kami laporkan, kenapa ide gila ini ada? Ini dikumpul semua untuk hari ini, ada salah satu agendanya tanda tangan PKS dengan Bapak. Karena pada tanggal 20 Desember 2022 itu HUT NTT sebagai sebuah kado ulang tahun untuk provinsi yang dicintai ini, para bupati membuat kesepakatan dengan gubernur untuk hukumnya wajib menggunakan Serikandi dalam penanganan tata naskah dinas. Dalam evaluasi kami, ternyata teman-teman saya di kabupaten 16 belum. Salah satu faktor penyebabnya adalah belum melakukan PKS. Sehingga dari pemikiran ini kami berkomunikasi dengan beliau, kami bersurat, dan syukur alhamdulillahnya direspon dengan baik dan Bapak hadir di sini. Sekali lagi terima kasih teman-teman semua. Dalam penggunaan tanda tangan elektronik, di sini yang yang menangani Serikandi itu orang dari Dinas Perpustakaan dan Arsip. Tapi kami konsisten. Beliau itu menangani tentang kearsipannya, sedangkan untuk tanda tangan elektronik ada di Dinas Kominfo. Ini pulang di sana di masing-masing kabupaten, sehingga jangan sampai perebutan ini urusan ini. Ini. Jadi beliau nanti hadir juga, nanti kepala dinasnya saya suruh hadir juga untuk menyaksikan tanda tangan ini. Itu yang ketiga. Yang keempat, terima kasih untuk komitmen Bapak Yonatan untuk melihat kawasan timur dan termasuk di NTT. Kami di NTT harus jujur mengatakan bahwa sumber daya aparatur untuk berada dalam sebuah jabatan struktural itu berprosesnya agak lambat dan orangnya sedikit. Dan oleh karena itu dengan rendah hati berdasarkan komitmen Bapak tadi, dan ada banyak sekali dispensasi lokal yang Bapak berikan untuk kami semua, mohon berkenan agar dalam kehadiran Bapak ini teman-teman saya yang masih dalam kapasitas sebagai PLT juga Bapak izinkan untuk mereka bisa tanda tangan dengan Bapak, tanda tangan PKS ini. Karena kami di provinsi, kalau nanti sudah tidak jadi PLT karena ada pejabat baru, tapi beliau ini ada di jabatan administrator yang juga punya kewenangan untuk bisa menggunakan tanda tangan elektronik. Jadi kalau kali ini diberikan pasprase kepada teman-teman saya yang masih PLT, atau kalau ditetapkan sebagai definitif, syukur alhamdulillah. Tapi kalau itu tidak ditetapkan dan ada pejabat baru, itu juga syukur alhamdulillah karena sudah memiliki pasprase untuk bisa menggunakannya. Jadi ini di kabupaten ini ada sekitar 5-6 kabupaten yang nanti hadir ini masih dalam posisi sebagai PLT. Dan ini prosesnya nanti agak lama nih. Mohon dengan rendah hati, kiranya Bapak berkenan ini melanggar aturan, tapi mohon dengan rendah hati kami memohon, kira-kira teman-teman saya yang sudah datang ini ada dari TTS, ini ada dari Belu atau Buah. Mereka datang ini Pak Yonatan itu lagi erosi, lagi susah nih. Tapi mereka bisa hadir. Hanya mau tanda tangan dengan Pak Yonatan. Ini saya minta dengan rendah hati, semoga peraturan yang ada, ketentuan yang ada ini kami di NTT mendapat dispensasi dalam implementasinya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Bapak Ibu semua, saya sungguh sangat menghormati, menghargai semangat Bapak dan Ibu semua. Jadi Bapak Kadis Sabu
ini omongan Pak Yonatan ini mendidik bisa, tidak ada masalah ini. Jadi mungkin chemistry-nya yang belum masuk kali ya. Jadi setelah ini saya yakin sudah bisa itu. Saya kira demikian Pak Yonatan, ungkapan hati kami atas kehadiran Bapak Yonatan dan tim. Sebentar nanti ada Pak Wagub, kami laporkan kepada beliau untuk Bapak bisa ada sama-sama dengan beliau. Nanti tanda tangannya besok sore. Tanda tangannya besok sore. Teman-teman semua sudah hadir, mekanismenya sudah kami yakin sudah dilaporkan oleh Pak Arman dan tim kepada Pak Yonatan, dan itu besok kita laksanakan dengan baik. Saya mohon dengan rendah hati karena masih ada jeda waktu, mohon verifikasi data diri yang ada supaya besok tinggal tanda tangan. Tadi kami sudah sepakat tanda tangan saja karena saya tanda tangan ini dari tahun lalu sampai hari ini tidak ada masalah hukum. Semuanya nyantai-nyantai aja, jalannya bagus-bagus saja, tidak ada masalah. Nah, saya kira demikian Pak Kabit, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Mohon maaf karena ini waktu kita akan ada dalam pembukaan sedikit lagi. Bapak juga persiapan. Jadi untuk pertanyaan saya mohon maaf saya tidak buka lagi. Mohon maaf dengan apa yang sudah Pak sudah mewakili banyak hal juga. Mungkin kalau mau dilihat oleh Pak Yonatan. Boleh Pak di sini Pak, karena ini responnya Kita selesai. urgent Pak. Tadi terkait PLT Pak. Mohon maaf kami nggak bisa menandatangani kalau PLT Pak. Tapi kami akan tanda tangani berdasarkan jabatan yang ada sekarang ini Pak. Jadi gak usah PLT Pak. Karena nanti kalau PLT misal nih jabatannya adalah Kabid Keamanan Informasi, ya udah Kabid Keamanan Informasi mewakili Dinas Kominfo Pak. Jadi biar gak usah pakai PLT Pak. Udah jabatan ada. Tepuk tangan dulu. Saya takutnya inspektur biasa melihat PLT punya kewenangan atau enggak. Nah yang hal-hal sepertinya orang kita mau kerja kok diganjel-ganjel gitu kan. Tapi keluarkan saja Pak, mau kabit statistik juga saya tantangan Pak, nggak masalah. Teman-teman di Kominfo juga, jadi nggak ada masalah sama saya. Jadi cara prinsip digunakan saja jabatan yang sekarang sebagai kabit, administrator atau siapapun yang mewakili Dinas Kominfo Pak. Saya pikir tadi saya juga sepakat dengan Bang Arman, kita nggak perlu keluarkan nomenklatur PLT Pak. Tapi bunyi-bunyi politis kan kurang enak Pak kalau PLT seperti itu. Saya pikir langsung aja jabatan yang berwenang Sementara dia Pak. Ya betul Pak. Saya tadi bilang kalau demi NTT mau tanda tangan eselon 4 juga nggak apa-apa Pak. Staf ya, penting Bapak jalan gitu kan. Kalau nggak jalan-jalan kita itu Pak. Itu mungkin dari Pak. Baik, ini mungkin tidak ada mungkin sekalian nomornya Pak. Nomor HP-nya. Wah, nomor HP ya Pak. Aduh, nomor HP. Baik, sambil beliau akan bagi nomor HP dengan penjelasan terakhir ini, saya pikir besok tidak ada lagi kendala untuk tanda tangan PKS. Tentunya menggunakan jabatan yang apa adanya, misalnya kalau kabit itu sudah sah. Hingga besok 16 perwakilan termasuk Kota Kupang akan hadir di depan tanda tangan dan langsung online langsung go. Saya tidak buka lagi pertanyaan, nanti kalau ada hal yang terus akan diskusi dengan Pak Kepala BSLE saya ucapkan. Tidak kendala Pak, Tinggal kontak sini. tinggal kontak kan. Nomor HP-nya udah dikasih kelihatan Pak? Belum. Jadi 08 satunya 3 kali Pak. 59 50 42. 08 1 59 50 42. Ini jangan ditelepon sekarang Pak. Nanti sama-sama sibuk gitu. Ya Bapak, khususnya Pak Amos tadi Pak Amos katanya mau kenal Pak, tapi saya belum lihat maskernya Pak, jadi maskernya belum turun, jadi saya takut nggak bisa. Katanya boarding mau langsung Pak, telepon ya, saya nggak tahu nanti siapa. Nanti silakan Pak hubungi di nomor tersebut. Silakan Pak. Baik, demikian maka berakhir sudah pertemuan kita untuk validasi terkait PKS. Besok kita siap diri baik-baik untuk ada dalam tanda tangan PKS tersebut secara bersama selain tanda tangan rekomendasi hasil rakor. Jadi ada 16 kabupaten kota yang naik satu kali, tanda tangan 2 kali, tanda tangan PKS dan ada rekomendasi rakor yang kita akan bahas juga besok. Demikian sampaikan, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pak, terima kasih banyak Bapak. Sampai jumpa. Kami mengundang Bapak berdua